Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2, Injil Matius pasal 25 ayat 29. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tema renungan saat ini adalah talenta kecil dampak besar. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari Tuan Michael Costa, seorang konduktor yang terkenal, sedang mengadakan suatu pertunjukan. Saat kor sedang menyanyi dengan iringan ratusan alat musik, seorang pemain piccolo, yaitu sejenis seruling kecil, berhenti bermain karena mengira bahwa perannya tidak akan memberi pengaruh di tengah musik seagung itu. Tiba-tiba Tuan Costa berhenti lalu berteriak, "Mana piccolonya?" Ternyata suara alat musik kecil itu pun dibutuhkan serta penting untuk harmoni. Dan menariknya, telinga sang konduktor itu pun tidak melupakannya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika pertunjukan tersebut diibaratkan dengan kehidupan, seringkali kita berpikir seperti pemain piccolo tersebut. Kita berpikir bahwa kita tidak bisa memberi dampak apa-apa dalam kehidupan ini, baik bagi dunia yang luas, lingkungan, atau bahkan bagi keluarga kita sendiri. Pemikiran seperti inilah yang justru menjebak kita. Akibatnya, kita enggan untuk menggunakan bahkan mengembangkan talenta yang telah ada. Ingat bahwa Tuhan kita memiliki telinga yang lebih tajam daripada telinga konduktor tersebut. Tuhan tahu jika ada anak-anaknya yang tidak menggunakan talentanya. Padahal dengan talenta itulah hidup kita bisa berdampak bagi dunia ini. Daud telah menjadi teladan bagi kita. Ia adalah anak muda yang belajar setia dan bertanggung jawab, dimulai dengan apa yang ada dalam dirinya. Dia adalah seorang gembala dari beberapa ekor kambing domba ayahnya. Daud terbiasa menggunakan senjata pengumbannya. Alat yang kelihatannya sederhana itu ternyata tidak mudah untuk menggunakannya. Dengan seringnya menggunakan, maka seseorang dengan sendirinya menjadi terlatih. Daud pun juga demikian. Dia menjadi ahli pengumban oleh karena sudah terbiasa menggunakannya saat mengembalakan kambing domba ayahnya. Siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya keahliannya itu memberi dampak besar bagi bangsanya, dikala ia menjadi pemenang di dalam peperangan melawan Goliat. Sayangnya seringkali kita tidak meneladani Daud, tetapi malah melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang menerima satu talenta dalam perumpamaan tentang talenta. Kita menyembunyikan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang lebih parah lagi, kita berkata,
Mengapa orang lain diberi banyak talenta, sementara saya hanya sedikit? Tuhan tidak adil. Mengapa juga saya harus mengembangkan talenta ini? Sebenarnya penekanannya di sini bukan masalah sedikit atau banyak talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi masalahnya adalah apakah kita mau mengembangkannya. Untuk itu, marilah kita kembangkan dan gunakan talenta kita. Dengan berbuat demikian, bukan saja Tuhan yang senang, tetapi kita bisa berdampak positif bagi lingkungan kita. Mari kita bangun karakter untuk rajin mengasah talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai wujud syukur kita kepadanya, supaya melalui talenta kita banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami untuk menggunakan talenta kami semaksimal mungkin, sehingga kami bisa membawa dampak positif bagi lingkungan dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami masalah atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan, untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.